Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan limpahkan. Bersyukur untuk damai sejahtera yang Tuhan sediakan selalu dalam hati dan kehidupan kita. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus oleh karena berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan dan segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Pada saat ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Jamah hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Tertulis demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang peserta tur komplain kepada tour guide karena jalanan yang mereka lalui sepertinya tidak menuju ke suatu tempat yang bagus. Kiri kanan jalan tidak begitu menarik, dan itu sebabnya perjalanan itu dipertanyakan akan menuju kemana. Mendengar keluhan itu, tour guide hanya menjawab agar tenang dan sabar, dan terus berjalan sampai di tempat tujuan. Pada akhirnya saudara, semua peserta rombongan tiba di tujuan dan melihat suatu pemandangan yang begitu indah. Dalam perjalanan kehidupan kita di bumi ini, kita mengikuti pimpinan Tuhan. Dan dalam mengikuti pimpinannya, kita tidak perlu meragukan kemana Tuhan akan membawa kita. Yang terpenting bagi kita adalah taat dan setia, menuruti arah yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Dalam Yohanes 10 ayat 4 ini saudara tertulis, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat ini saudara merupakan sebuah alegori tentang kita dan Tuhan. Seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya, demikianlah juga Tuhan menuntun dan membimbing kita. Ia berjalan di depan kita. Kita mengenal suaranya sebab dia adalah Tuhan kita, dan kita adalah anak-anaknya yang diperlengkapi dengan Roh Kudus-Nya untuk dapat mengerti suara dan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat ini, dikatakan bahwa ia berjalan di depan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Apa makna dari Tuhan berjalan di depan kita? Yang pertama adalah Tuhan membawa kita masuk dalam rencananya. Bangsa Israel ketika berada di padang gurun dituntun Tuhan dengan tiang awan dan tiang api yang bergerak di depan mereka, mendahului langkah kaki mereka. Pimpinan Tuhan membawa mereka masuk dalam rancangannya. Perlu kita ketahui saudara, berada di padang gurun tanpa tahu arah tujuan merupakan situasi yang tidak mengenakan. Tapi tuntunan Tuhan membimbing mereka untuk ada dalam jalur rencananya yang baik sampai kepada tujuan. Demikian halnya saudara kita. Mungkin ada di antara kita yang tidak tahu arah dan tidak mengerti jalan-jalan hidup yang kita tempuh. Tapi kita percaya bahwa kita sedang dibawa Tuhan masuk dalam rencananya yang baik, yang indah dan mulia. Kita tidak mungkin tersesat saudara, karena Tuhan yang memimpin kita. Yang kedua, saudara, Tuhan tahu jalan mana yang terbaik. Keberadaan Tuhan di depan mengartikan bahwa Tuhan sangat tahu dan sangat mengerti jalan mana yang terbaik bagi kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan dalam jalan yang terlalu sulit bagi kita. Kalaupun ada jalan yang nampaknya sulit, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melewatinya. Dan bahkan Tuhan menggendong kita untuk menerobos jalan-jalan yang menyulitkan. Terkadang saudara kita merasa jalan yang ke sini lebih baik atau yang ke sana lebih oke. Tapi Tuhan membawa kita ke jalan yang lain. Itu disebabkan karena Tuhan tahu
yang terbaik buat saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, Tuhan memberikan kita ketenangan dan kepastian. Dalam Mazmur 23 ayat yang kedua tertulis, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kata membimbing di sini, saudara, terjemahan yang lebih tepat adalah memimpin. Ini berarti bahwa Tuhan ada di depan, dan pimpinan Tuhan memberikan ketenangan dan kepastian. Ia memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita, sehingga kita selalu ada dalam berkat dan damai sejahteranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ikuti selalu pimpinan Tuhan. Kita tidak akan pernah salah jalan, tapi senantiasa ada dalam jalan-jalan yang terbaik, dan kita akan mengalami berkat dan kepastian di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena firman-Mu secara jelas berbicara kepada setiap kami tentang pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Betapa sering kami tidak mau mengikuti pimpinan-Mu, kami mengabaikan suara-Mu, dan kami mengikuti pimpinan diri kami sendiri. Tapi saat ini kami menyadari bahwa Engkau yang memimpin kami, membawa kami ke dalam rencana-Mu yang baik, rencana-Mu yang indah dan mulia. Engkau tahu jalan-jalan yang terbaik bagi kami, dan Engkau memberikan kami kepastian, ketenangan, dan pemeliharaan oleh kuasa kemurahan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami supaya kami peka, mendengarkan suara firman-Mu, dan mau menuruti pimpinan-Mu Tuhan, dalam seluruh keberadaan dan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah dalam semuanya, Tuhan menuntun kami, dan menjadikan hidup kami ini senantiasa bercahaya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, dalam pergumulan, dalam masalah, penderitaan, apapun situasi yang dialami saat ini, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami percaya ada kemenangan, ada sukacita, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa mujizat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.